Kasus tewasnya Ishak, seorang pria asal Deli Serdang yang ditikam oleh sepupunya sendiri berawal dari tuduhan pencurian yang berujung pada agresi mematikan. Menurut kriminolog Hanifah Hasna, tuduhan tersebut hanya sebagai pemantik dari konflik yang telah lama terpendam. Bahwa tuduhan pencurian itu hanya pemantik. Bahan bakarnya sebetulnya adalah konflik yang berkepanjangan dan tidak terselesaikan. Nah, kondisi-kondisi seperti ini itu sering terjadi di masyarakat dan dianggap sebagai sesuatu yang tidak berbahaya. Padahal hubungan yang berkonflik sekian lama itu sudah merupakan red flag dalam hubungan interpersonal antar seseorang dengan orang lain atau antar keluarga, apalagi ini masih keluarga. Sebetulnya kita tidak bisa melihat indikasi peralihannya ya, tapi dalam proses dia sampai melakukan agresi yang menghilangkan nyawa itu sebetulnya ada eskalasi gitu ya. Misalnya dia dari konflik ringan saling mengolok-olok gitu ya, terus saling mengancam. Nah, ini membuat eskalasinya menjadi lebih tinggi. Mau saudara atau bukan, tapi kalau konfliknya itu terus-menerus, serangannya terus-menerus, intensitas dari konfliknya itu terus-terusan, maka kejahatan ini akan terjadi gitu loh. Agresi ini akan terjadi. Menariknya, konflik yang terjadi antar keluarga justru dalam kondisi tertentu dapat membuat emosi lebih intens dan sulit diredam. Pada kasus ini, meski kedua pihak tidak selalu bertemu, perasaan amarah dan dendam dapat terus terpelihara hingga menunggu waktu yang tepat untuk meledak. Sebetulnya yang menjadi lebih berat itu ketika mereka hidup dalam satu rumah. Ini kan saudara ya, tapi kan dia tidak satu rumah. Kalau saudara dalam satu rumah itu malah lebih tragis lagi karena mereka dalam kondisi berkonflik dan mereka ketemu setiap hari. Sehingga perasaan atau pikiran yang bila tidak ketemu itu bisa diredam, ini tidak bisa diredam. Nah, yang perlu kita ketahui dari dua orang ini adalah apakah walaupun mereka tidak bertemu, mereka saling menumbuhkan atau memelihara perasaan dendam ini. Berarti kan selama ini tidak ada orang lain, tidak ada kontrol dari orang lain yang bisa meredam perasaan marah gitu ya, sehingga menimbulkan agresi. Pertikaian berulang sejatinya menjadi sinyal bahaya yang sering diabaikan. Tanpa ada pihak penengah, eskalasi agresi akan terus meningkat hingga sulit dikendalikan. Hanifah berpendapat, kondisi inilah yang membuat potensi kekerasan sebenarnya sudah dapat terbaca sejak awal. Sangat bisa dibaca karena eskalasi itu kan sering terjadi, apalagi kalau tidak ada mediator, apalagi kalau tidak ada kontrol sosial yang membuat orang-orang ini, masing-masing orang ini bisa meredam emosinya sehingga dia bisa mendapatkan bantuan untuk perlindungan. Tapi kalau dua-duanya, yang satu ingin menyerang, satunya ingin bertahan, itu yang sebetulnya menjadi sesuatu yang berbahaya. Dalam kasus ini, pelaku mengaku membawa senjata tajam untuk berjaga-jaga. Namun dalam perspektif kriminologi, tindakan tersebut bukan semata soal perlindungan diri. Secara psikologis, ada perbedaan tipis antara bertahan dan kesiapan untuk menyerang. Terlebih ketika konflik sudah terakumulasi dan disertai perasaan terancam. Senjata itu fungsinya sebetulnya untuk perlindungan diri. Yang kedua, untuk menaikkan harga diri, gitu ya. Nah, tapi kita perlu lihat lagi apakah seseorang ini secara psikologis sehat, gitu ya. Kalau seseorang memang sudah mempunyai konflik, apalagi itu untuk melindungi diri dari orang lain, berarti ada sesuatu yang sudah direncanakan. Artinya kalau dia tidak diserang, dia akan menyerang. Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa suatu ancaman meskipun hanya bersifat verbal, tetap tak bisa dianggap sepele karena dapat menjadi pemantik tindak kekerasan. Di samping itu, pendekatan penyelesaian masalah melalui jalur psikologis perlu ditingkatkan karena dapat menjadi salah satu langkah pencegahan. Anjuran kepada masyarakat yang pertama adalah jangan mengabaikan kondisi-kondisi red flag dari hubungan antar personal gitu ya.
Ancaman itu jangan dianggap sebagai sebuah bercandaan. Yang namanya ancaman itu adalah sesuatu yang serius. Bisa jadi sekarang ancaman secara verbal, tapi lama-kelamaan akan berubah. Karena eskalasi dari kemarahan itu kita tidak ada yang tahu. Yang kedua, kontrol sosial itu sangat-sangat penting. Ketika kita melihat ada seseorang yang dalam kondisi yang buruk, alangkah baiknya kalau kita membantu, sekedar mendengarkan, sekedar menjadi penengah. Karena kalau tidak seperti itu, orang-orang ini akan kehilangan akal sehat.